Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan, selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kali ini, saya bakal bahas beberapa keunikan yang ada pada planet tempat kita tinggal saat ini, yaitu Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita dan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi adalah planet yang sangat beragam, dengan berbagai fitur geologis dan atmosfer yang mendukung keberlanjutan kehidupan. Berikut beberapa keunikan dari planet Bumi yang bisa saya rangkum di video kali ini. Sistem terbesar di dunia. Bumi memiliki sistem ekosistem yang sangat kompleks dan saling terkait. Dari hutan hujan Amazon yang luas hingga terumbu karang di Great Barrier Reef, bumi menyediakan rumah bagi berbagai kehidupan. Misalnya hutan hujan Amazon, yang merupakan salah satu ekosistem terbesar dan paling penting di dunia. Terletak di Amerika Selatan, Amazon menampung sekitar 390 miliar pohon dari berbagai jenis, serta berbagai spesies fauna yang belum ditemukan di tempat lain. Sedangkan, terumbu karang Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, yang terletak di lepas pantai Australia. Terumbu karang ini menyediakan habitat yang sangat penting bagi berbagai jenis ikan, karang, dan organisme laut lainnya. Meskipun berbeda-beda, ekosistem di seluruh dunia saling terkait melalui berbagai siklus biogeokimia dan aliran energi. Perubahan atau gangguan pada satu ekosistem dapat memiliki dampak luas pada ekosistem lainnya. Bumi bukan hanya rumah bagi manusia, tetapi juga bagi jutaan spesies lainnya. Memahami kompleksitas dan keterkaitan ekosistem membantu kita untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Memiliki satelit alami. Bumi memiliki satu satelit alami yang dikenal sebagai bulan. Bulan mengorbit bumi dengan periode orbit sekitar 27,3 hari. Ini juga sekitar waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan rotasi satu kali pada sumbunya. Salah satu peran penting bulan adalah dalam mengatur pasang surut laut di bumi. Gravitasi bulan menarik air di bumi, menyebabkan terjadinya pasang surut. Jadi, saat bulan berada di sisi yang sama dengan air, terjadilah pasang air laut, sedangkan di sisi yang berlawanan, terjadi hal yang sebaliknya atau surutnya air laut. Bulan juga menghasilkan cahaya karena memantulkan sinar matahari. Kita dapat melihat berbagai fase bulan, seperti bulan purnama, kresen, kuartal, dan lain-lain, tergantung pada relatif posisinya terhadap matahari dan bumi. Air di bawah permukaan. Sebagian besar air di bumi tidak terletak di permukaan, melainkan terkunci di dalam kerak bumi. Air ini dikenal sebagai air subpermukaan atau air tanah. Air subpermukaan atau air tanah merujuk pada air yang terdapat di dalam pori-pori batuan atau lapisan akumulasi tanah di bawah permukaan tanah. Sumber air ini mencakup air yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, hujan, atau lelehan salju yang meresap ke dalam tanah. Air subpermukaan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber air untuk konsumsi manusia, pertanian, dan keperluan industri. Sebagian besar air minum berasal dari sumber air subpermukaan, dan tanah yang berfungsi sebagai penyaring alami membantu membersihkan air tersebut. Lapisan ozon. Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Lapisan ozon memiliki konsentrasi ozon yang relatif rendah dibandingkan dengan komponen lain di atmosfer. Meskipun demikian, perannya sangat vital dalam melindungi kehidupan di bumi. Bagian lapisan ozon yang paling tipis terdapat di wilayah Antartika. Lubang ozon Antartika adalah area dengan penipisan lapisan ozon yang paling signifikan selama musim semi. Fenomena ini terkait erat dengan pelepasan senyawa-senyawa yang merusak ozon, terutama CFC dan halon. CFC adalah kelompok senyawa organohalida yang terdiri dari atom klorin, fluorin, dan kadang-kadang bromin, yang terikat pada karbon. Sedangkan halon adalah kelompok senyawa kimia yang mengandung fluorida, klorida, dan bromida. Senyawa ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama sebagai bahan pemadam api karena kemampuannya untuk menghentikan reaksi kimia dalam pembakaran. Maka dari itu, penting untuk terus mengawasi dan melindungi lapisan ozon agar dapat meminimalkan risiko dampak kesehatan dan lingkungan akibat radiasi UV yang berbahaya. Garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa adalah garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan.
Di sepanjang garis ini, panjang siang dan malam relatif konstan sepanjang tahun. Daerah yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa cenderung memiliki iklim tropis dengan suhu tinggi sepanjang tahun. Intensitas matahari di daerah ini juga cenderung tinggi, menyebabkan cuaca hangat dan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang khas. Daerah di sekitar garis khatulistiwa juga cenderung mengalami cuaca yang lebih tidak stabil dan curah hujan yang tinggi, terutama dalam bentuk hujan lebat dan badai petir. Garis khatulistiwa memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sejumlah aspek iklim dan cuaca di daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Panjang hari dan malam yang relatif konstan di tempat-tempat di sepanjang garis khatulistiwa adalah salah satu fenomena alam yang menarik dan unik. Itulah keunikan dari tempat kita dan makhluk hidup lainnya tinggal saat ini, yaitu bumi. Sebetulnya, masih banyak dan teramat banyak lagi keunikan dari bumi yang tidak bisa saya rangkum karena terlalu panjang dan saya capek ngedit videonya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.